Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasan dari Prodi Manajemen Informatika. Ingin membahas tentang konsep dasar keamanan sistem dengan dosen pengampu Bapak Eko Martanti, Eskom Mkom, dalam mata kuliah Keamanan Sistem dan Informasi. Salam sejahtera teman-teman semua. Saya sangat senang bisa berbagi dengan kita semua tentang salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi, keamanan sistem. Baik, kita lanjut aja. Konsep dasar keamanan sistem merupakan fondasi penting dalam memahami bagaimana sistem komputer dilindungi dari ancaman dan kerentanan. Berikut ini beberapa poin yang saya sertakan dalam presentasi saya. Ada 6 poin di sini. Yang pertama ada integritas data, kemudian yang kedua kerahasiaan, yang ketiga ketersediaan, kemudian yang keempat autentikasi, yang kelima otorisasi, dan yang terakhir nanti non-repudiasi. Yang pertama integritas data. Integritas data menjelaskan bahwa integritas data mengacu pada keadaan data yang tidak diubah atau dimanipulasi tanpa otorisasi. Teknik seperti hash function digunakan untuk memastikan integritas data. Apa sih hash function itu? Hash function adalah fungsi matematis yang mengonversi input data menjadi nilai hash tetap. Nilai hash ini digunakan untuk memverifikasi integritas data, menyimpan kata sandi secara aman, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua, kerahasiaan merupakan keadaan di mana data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Teknik seperti enkripsi data digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Enkripsi simetris dan asimetris menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi data. Sementara enkripsi asimetris menggunakan pasangan kunci publik dan pribadi. Enkripsi simetris lebih cepat tetapi memerlukan pertukaran kunci yang aman, sedangkan enkripsi asimetris lebih aman tetapi memerlukan lebih banyak sumber daya. Kemudian ketersediaan berbicara tentang menjaga ketersediaan sistem sehingga menggunakan yang berwenang dapat mengakses kapanpun diperlukan. Ini melibatkan praktik-praktik seperti redundansi dan backup data. Salah satu contohnya model keamanan OSI. Model keamanan OSI atau Open System Interconnection. Model OSI menggambarkan lapisan-lapisan protokol yang digunakan dalam jaringan komputer. Ini terdiri dari 7 lapisan, di mana setiap lapisan memiliki tanggung jawabnya sendiri atau masing-masing dalam menjaga keamanan dan
fungsionalitas jaringan. Kemudian ada autentikasi, menjelaskan bahwa autentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna atau entitas sistem sebelum memberikan akses ke sistem. Contoh metode autentikasi termasuk penggunaan kata sandi, token, atau biometrik. Selanjutnya ada otorisasi, merupakan proses menentukan apa yang dapat dilakukan pengguna atau entitas setelah autentikasi. Ini berhubungan dengan pengaturan hak akses dan izin yang sesuai. Contoh dari otorisasi adalah ketika seorang pengguna ingin ke sistem dengan menggunakan kredensialnya. Setelah login, sistem akan memverifikasi identitasnya atau autentikasi dan kemudian menentukan apa yang dapat diakses sesuai dengan hak akses yang ditetapkan sebelumnya atau otorisasi. Misalnya dalam suatu sistem manajemen file, setelah pengguna berhasil login, sistem akan memeriksa hak akses pengguna untuk menentukan apakah dia diizinkan untuk melihat, mengedit, atau menghapus file tersebut atau file tertentu. Kemudian yang terakhir ada non-repudiasi, berbicara tentang pentingnya memiliki mekanisme yang memastikan bahwa tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh pengguna tidak dapat dibantah atau diperdebatkan di kemudian hari. Contoh singkat dari non-repudiasi adalah ketika seorang mengirim pesan teks atau email yang dienkripsi dengan kunci pribadi mereka. Jika penerima mendekripsi pesan tersebut dengan kunci publik yang sesuai dan dapat membaca isinya, penerima dapat yakin bahwa pesan tersebut berasal dari pengirim yang sah. Dalam konteks ini, konsep non-repudiasi memastikan bahwa pengirim tidak dapat membantah bahwa mereka yang mengirim pesan, karena hanya kunci pribadi mereka yang dapat digunakan untuk membuat pesan yang dapat dienkripsi oleh kunci publik yang sesuai. Baik, mungkin dari 6 poin itu yang dapat saya bahas dalam presentasi saat ini. Intinya dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, pemahaman tentang keamanan sistem menjadi sangat penting bagi kita semua. Dengan memahami konsep dasar seperti integritas data, kerahasiaan, dan otorisasi, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk melindungi sistem informasi dari berbagai ancaman yang ada. Semoga apa yang saya sampaikan dari berbagai semoga apa yang saya sampaikan telah memberikan wawasan buat saya sendiri atau buat yang mendengar, buat kita semua. Mari kita terus tingkatkan kesadaran, keamanan, sistem, dan terus belajar untuk menjaga data dan informasi. Tentunya informasi kita, tetapi agar tetap aman di era digital ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.